setan merupakan panglima tertinggi dalam kekufuran dan kesyirikan. Iblis memiliki sifat dasar angkuh. Hobinya menyesatkan dan menjerumuskan manusia. Cita-cita utamanya, semua manusia masuk neraka. Ia mengemban misi sejak kelahiran Adam alaihissalam hingga hari kiamat. Karena Allah Ta'ala memberi tanggung kematian kepada iblis. Tak ada keterangan baik dari Al-Quran maupun hadis di manakah markas iblis berada. Sedangkan keturunan iblis dari bangsa jin ini hidup bermasyarakat sebagaimana manusia. Mereka juga terdiri dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan, kemudian melahirkan banyak keturunan. Sebagian ulama berpendapat bahwa bangsa jin bisa berhubungan badan dengan manusia, bahkan melahirkan anak dari hubungan itu. Pendapat ini merujuk pemahaman firman Allah. Dan bersedekatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak serta berjanjilah mereka. Tidak ada yang dijanjikan oleh setan kepada mereka, melainkan tipuan belaka. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 64. Dipertegas lagi dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sebelum berhubungan suami istri. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan amma razaqtana. Ya Allah, hindarkan kami dari setan dan hindarkan pula setan dari rezeki yang Engkau anugerahkan kepada kami. Namun, sebagian ulama memahami ayat dan doa itu tidak secara tekstual, melainkan metafora. Yang dimaksud berserikat dengan setan dalam harta adalah harta haram dan harta yang tidak dibenarkan di jalan Allah. Sedangkan yang dimaksud berserikat dengan setan dalam anak adalah anak-anak hasil perzinahan. Begitu pula dengan doa sebelum hubungan suami istri, lebih bertujuan menciptakan suasana spiritual dan kedekatan dengan Allah. Karena pasangan suami istri yang selalu berzikir pada Allah akan mempengaruhi perkembangan jiwa anak. Wallahu a'lam bissawab. Bangsa jin juga memiliki syahwat sebagaimana manusia. Tak mengherankan jika banyak orang yang dirasuki jin karena disukainya. Kejadian ini sering ditemukan dalam terapi ruqyah. Bangsa jin yang merasuki seseorang mengaku jatuh cinta padanya. Siapa aku? Belum mati perempuan. Siapa? Banyak orang yang sering terhalang atau enggan untuk menikah ternyata diganggu oleh jin. Begitu pula orang yang memiliki orientasi seks menyimpang, misalnya menyukai sesama jenis, merupakan salah satu bentuk gangguan jin. Suka atau tidak suka, itulah langkah-langkah jin. Bahkan, jin bisa masuk dalam logika otak manusia dan merasuki dalam frekuensi mimpi. Jin mampu menjelma menjadi seorang perempuan cantik atau lelaki tampan dan muncul berulang dalam mimpi. Karena itulah orang yang terlalu sering mimpi basah merupakan salah satu gangguan jin. Rasulullah telah mengajarkan kepada kita untuk selalu berdoa sebelum memasuki kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gangguan jin lelaki dan jin perempuan. Dengan doa inilah, insya Allah menutup pandangan jin untuk melihat aurat kita saat mandi. Karena setan akan tertarik dengan perilaku yang menyimpang seksual. Lalu bagaimanakah sesungguhnya bentuk jin? Jin suka tinggal di tempat-tempat yang tidak dihuni oleh manusia, seperti padang pasir, hutan, dan lautan. Jin juga suka tinggal di tempat-tempat yang telah ditinggalkan oleh manusia, seperti rumah kosong dan bangunan yang tidak dipakai. Ada juga jin yang tinggal di rumah-rumah yang ditempati oleh manusia. Jin yang beriman akan senang tinggal bersama orang beriman. Sebaliknya, jin yang kafir dan durhaka juga akan senang tinggal dengan manusia yang memiliki perangai yang sama seperti dirinya. Patung dan lukisan makhluk hidup juga biasa ditempati jin. Bangsa jin gemar menempati pasar-pasar, tempat perbelanjaan, dan tempat hiburan untuk menggoda manusia agar lalai dari batasan halal dan haram. Ada juga di antara mereka yang tinggal di tempat-tempat pembuangan sampah. Karena salah satu makanan jin adalah tulang belulang.
sisa makanan manusia. Sebagian mereka juga ada yang menetap di toilet dan tempat kotoran lainnya. Banyak hadis yang menyatakan jin berkeliaran saat menjelang matahari terbenam dan pada waktu gelap. Rasulullah bersabda, pada awal malam atau pada saat kalian memasuki, lindungilah anak-anak kalian karena setan berkeliaran pada saat itu. Apabila awal malam telah berlalu, biarkan mereka dan tutuplah pintu serta sebutlah nama Allah, karena setan tidak mampu membuka pintu yang tertutup jika disebut nama Allah ketika menutupnya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Bangsa jin makan dan minum, tapi tidak ada keterangan baik dari Al-Quran maupun hadis yang menjelaskan bagaimana cara mereka makan. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk makan dan minum dengan tangan kanan dan tidak menggunakan tangan kiri sebagaimana setan. Suatu ketika Rasulullah melihat seseorang yang makan tanpa membaca bismillah, tapi pada suapan terakhir ia membaca bismillah awwaluhu wa akhiruhu. Maka Rasulullah tertawa dan bersabda, setan tadinya terus makan bersama dia. Ketika dia membaca bismillah, setan memuntahkan apa yang telah masuk ke perutnya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan An-Nasa'i. Logikanya, jika setan makan dan minum, maka mereka pun buang air besar dan air kecil. Ternyata dalam sebuah hadis disebutkan, orang yang tidur pada saat matahari terbit dan ia belum sholat subuh, setan telah kencing di telinganya. Para ulama berbeda pendapat memahami hadis-hadis ini. Apakah bermakna hakiki atau metafora? Wallahu a'lam. Jin dan manusia berada di alam yang berbeda walaupun mendiami bumi yang sama. Bangsa jin diberi kemampuan yang tidak dimiliki manusia. Antara lain, jin mampu melihat manusia sedangkan manusia tidak mampu melihat jin dalam wujud aslinya. Karena itu, orang yang mengaku melihat sosok asli jin dipastikan orang itu berbohong atau mungkin orang itu sudah bersekutu dengan jin hingga apa yang dilihatnya sesungguhnya penglihatan jin dalam tubuhnya. Kecuali jika jin tersebut berubah bentuk ke dalam wujud lain, misalnya dalam bentuk manusia atau binatang. Perubahan bentuk ini tidaklah mudah bagi bangsa jin karena mereka harus melakukan ritual dan membaca mantra-mantra tertentu yang diajarkan oleh tukang sihir dari kalangan bangsa jin. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW juga pernah menceritakan kejadian saat beliau sholat dan diganggu oleh jin. Sesungguhnya setan merintangiku dan berbuat kasar kepadaku untuk merusak sholatku. Namun aku diberi kekuatan oleh Allah untuk mengalahkannya hingga aku pun mencekiknya. Sungguh muncul dalam diriku keinginan untuk mengikatnya pada salah satu tiang di masjid hingga pagi agar kamu dapat menyaksikannya. Namun tiba-tiba aku teringat ucapan saudaraku Sulaiman. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan berikanlah aku kerajaan yang tak layak buat seorang pun sesudahku. Maka aku pun mengusirnya dalam kehinaan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bangsa jin yang memiliki kemampuan berubah bentuk dan melakukan penampakan terhadap manusia, baik berwujud manusia ataupun binatang, maka mereka akan terikat dengan hukum di alam manusia. Mereka bisa disentuh, dipukul, atau dibunuh, sebagaimana dikisahkan dalam berbagai riwayat. Dalam hadis Nabi, kita juga memperoleh informasi bahwa ada binatang yang dapat melihat jin, bahkan malaikat. Jika kalian mendengar gonggongan anjing atau suara keledai, mohonlah perlindungan Allah karena melihat apa yang kalian tidak lihat. Hadis riwayat Abu Daud. Dalam hadis lain juga dijelaskan, suara ayam berkokok tanda binatang itu melihat malaikat.